وأكرامهم وتنافسهم أن الله يدخل بيدنا في يدهم وأعمالنا في أعمالهم ويفتح علينا فتوح طاعتنا ويوقعنا في الدين ويرزقنا عمل العمل ويفتح لنا أبواب طاعة الله ومرضاتها على هذه النية وبالنيات الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bisanadihi an Abi Musa radhiyallahu anhu. Qala ihtaraqa baitun min madinati ala ahlihi min al-layl. Falamma qita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi an-nara aduwwun lakum fa idza minkum fadli'uha ankum muttafaqun alayh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur dan kita membacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai pada hadis ke-6 di bab perintah untuk mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemarin kita baca sunnah aturan adab meluruskan sholat. Sunnah kita meluruskan sholat kita yang rapi, yang dihitung garis lurus itu kaki tumit bagian belakang. Kaki itu bagian belakang. Kalau tumit lurus pada tangan lurus. Kemudian hadis sebelumnya sunnah makan pakai tangan kanan. Sekarang Rasulullah SAW mengajarkan sebelum tidur disuruh mematikan lampu. Jadi dulu Rasulullah dapat kabar ceritakan ada satu rumah terbakar di Madinah. Pada suatu malam ada satu rumah terbakar. Penyebab terbakarnya apa? Rasulullah dikasih tahu aja, dikasih kabar aja ya Rasulullah ada rumah kebakaran. Langsung Rasulullah bilang, ini api yang kalian pakai buat lampu. Api ini musuh kalian. Padamkan apinya sebelum kalian tidur. Jadi dijelaskan ini ya, Rasulullah SAW baru dikasih tahu aja ada kabar rumah terbakar. Sebetulnya begitu. Rasulullah langsung kasih tahu penyebabnya apa. Penyebabnya apa? Nah, kita begitu disunahkan kalau mau tidur perhatikan rumahnya. Biasanya api yang menyala itu maksudnya api lampu. Dulu kan nggak ada lampu listrik, masih pakai api. Ya, yang dimaksud biasanya itu api menyala dari itu. Jadi matikan lampunya, lampu dari api. Ini berlaku sampai sekarang. Jadi kita ini mau tidur yang tidak menggunakan lampu dimatikan. Kompor dimatikan itu sudah jelas. Sampai sebegininya Rasulullah perhatian. Jadi sunnah adab Islam itu diatur oleh syariat sebagai jalan aturan hidup terbaik. Bagi kita itu selamat dunia dan akhirat. Agama memperhatikan sampai kita disuruh mematikan lampu sebelum tidur. Bayangkan perhatiannya agama ini benar-benar detail. Di kamar mandi kan kita sudah sering dengar dari Ustaz belajar. Cara jongkoknya aja diatur untuk buang air di dalam masjid. Ini sekarang posisi yang sehari-hari kita lakukan di rumah kita. Matikan lampunya. Kenapa? Berbahaya. Api itu musuh kita, artinya itu berbahaya buat kita. Jadi betul dimatikan. Dan ini bagus ya. Walaupun ibarat kata, kan lampu sekarang aman aja, nggak ada kebakaran, kan bukan api. Tapi tetap efeknya bagus. Apa itu? Mengurangi pemakaian daya penggunaan. Ada manfaatnya. Lampu yang tidur, lampu tengah, lampu yang dinyalakan sebelah, nggak ada gunanya.
orang nggak ada yang pakai cahayanya. Mungkin kalau kamu ke teras, biar rumahnya nggak gelap, kan ada itu manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya dimatikan. Mubadir termasuk mubadir membuang saya, membuang harta, kan bayar itu gratisan. Selain bayar, kita menggunakan daya untuk hal yang sia-sia. Daya di bumi ini kan ikatannya terbatas. Sayang kita pakai kita buang sia-sia. Jadi kalau di rumah mau tidur, ya suruh matikan api. Entah itu dari lampu atau dari yang lain. Dan begitu juga Imam Tabari mengatakan, jika tidak ada orang di rumah, alaihi an yusbihakum lanau. Pokoknya disuruh matikan, kata Imam Tabari. Kalau orang mau nginap di satu malam, yang menginap hanya mau tidur di satu malam, dan di rumah itu ada orang yang memperhatikan, suruh matikan lampunya. Kalau tidak perlu dimatikan, diamankan, kata beliau. Diamankan. Bukan api, diamankan. Sekiranya tidak bisa membakar. Ini akan sudah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada rumah pagi-pagi lampunya masih nyala, nggak mau masuk rumah itu. Katanya begitu. Kenapa? Buat di rumah pagi-pagi terang masih nyala lampu. Ya kecuali rumahnya gelap, banyak cerita ya. Ini dia. Buat dia. Jadi beberapa salaf sampai perhatian seperti itu kepada rumah kita kehidupan sehari-hari. Selanjutnya hadis ke-7. Anhu qala, sama hadisnya riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilmi kamathali ghaythin asaba ardan kana minha qatifatun tayyibatun faqabilatil ma'a wa ambatatil kalala wal 'ushbal katsira kana minha ajadibu amsakatil ma'a فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ وذلك مثل من فقها بدين الله ونفعه بما فعل الله به وعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى ولم يكن هدى الله الذي أرسلت به. Rasul memberi gambaran, inna matala ma ba'alani, sesungguhnya ibaratkan Allah mengutusku dengan hidayah wal ilm dan ilmu, kama tadi ghaibin, ibarat hujan. Asaba ardan, yang menimpa satu daerah, satu tanah, menimpa minha ta'ifatun tayyibatun, fakana minha ta'ifatun tayyibatun. Ketika hujan menimpa bumi, Rasulullah dapat membawa hidayah dan ilmu. Ini contohnya, ada daerah yang kena air tayyibatun, bagus. Qabilatil ma', menerima air. Hujan, air diserap dengan bagus oleh tanahnya, subur sehat. Fa'ambatatil kal'a wal ushba, lalu tanah tersebut menumbuhkan kala, padang rumput, wal ushba, dan pohon-pohon. Sebagian mengatakan mirip juga kayak pada rumput, cuma sebagian mengatakan pohon-pohon kering, ya pohon rasanya. Jadi ada air pada hujan subur. Alhamdulillah ya, sekitar kita kan banyak yang subur. Kalau udah hujan, tumbuh rumput, tumbuh ini dan itu. Malah kadang-kadang nggak pakai dibibit, nggak pakai dikasih tanaman, tumbuh apa aja. Ini bagus. Ada tanaman yang seperti ini.
Ada tanah yang seperti ini. Bahkan minha jadi sebagian lagi ada tanah-tanah yang jadi. Kalau kena air nggak tumbuh tanaman, tapi tanahnya padat. Amsakatil ma, dia bisa menyimpan air, bisa menyimpan air. Airnya nggak masuk di atas, ini kayak gini dalam. Kan banyak juga kita juga kayak gitu ya. Pas perlukan air hujan turun, diisi penuh, jadi danau. Karena Allah bihannas, Allah memberikan manfaat dengan air ini kepada orang-orang. Diambil airnya, dibuat minum, dibuat memberi minum wasaqau, dibuat memberi minum hewan-hewannya. Wasarau, diambil airnya buat nyiram tanaman, buat bercocok tanam. Manfaat. Jadi ada dua ya. Ada satu manfaat air hujan masuk ke tanah tumbuh tanaman. Ada satu lagi airnya nggak diserap, cuma orang langsung ambil airnya saja. Manfaat juga. Dan ada yang ketiga yang kena golongan yang lain, jenis air jenis bumi yang lain, dan menimpa wasobat walifatul golongan jenis minhaj yang lain. Artinya apa? Enggak bagus gitu. Beda sama yang dua yang apa? Innama hiya gay'an. Yang kena hujan ini gay'an, tanah yang rata dan gak bisa menyimpan air, gak bisa tumbuh, gak bisa menyimpan air. Air jatuh, ngalir, buah. Kalau yang awal tadi jadbal, dia cekung keras, air bisa disimpan di situ. Kalau ini kan lurus saja tanahnya, nggak ada masa, setelah air lurus, terus nggak bisa nyimpan air, nggak diserap, nggak digenangkan di situ, jadi airnya mengalir. Dan tumsiku ma'an wala tumbitu kala, nggak bisa megang air, wala tumbitu kala, dan nggak bisa menumbuhkan tanaman. Ini tanah ini tanah mulia. Tadi kan mathalu man faqaha fi dinillah. Ini ibarat orang yang belajar di agama Allah. Wa nafa'ahu bima ba'athani Allah. Belajar dan paham agama Allah, wa nafa'ahu, dan Allah memberi manfaat, dan dia dapat manfaat dengan apa yang ada padaku dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengutusku? Karena Allah mengutus dengan hidayah dan ilmu. Dia dapat manfaat dari hidayah dan ilmu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pada Muhammad SAW. Wa alima wa allama, dia belajar dan menyampaikan. Itu tanah yang tadi, yang subur dan menyimpan air. Maka rumah yarfa dari karaksa, dan ibarat orang yarfa dari karaksa, tidak mengangkat kepala sama sekali. Artinya tak mau dengarkan hidayah, tak mau belajar, tak mau mengambil hidayah petunjuk dari Rasulullah SAW. Walam yakmal hudallah alladzi ursiltu bihi. Dari ibarat orang yang menerima hidayah dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak mengangkat kepala itu artinya enggak mengimani. Ya. Orang yang enggak iman kepada Rasulullah SAW, enggak percaya dari Rasulullah SAW, itu ibaratkan tadi air yang jatuh ke tanah yang apa namanya? De'an kan? Sebenarnya apa sebenarnya ya, ada istilahnya tanah becek. Itu tadi tanah yang lurus yang nggak bisa nyimpan air. Hujan langsung terbuang, malah air itu jadi kotor kadang-kadang. Nah ini ibaratkan orang yang dapat hidayah, ada ilmu tapi nggak mau menerima. Jadi kita lihat diri kita maksud yang mana? Yang paling bagus itu yang pertama. Tapi harus ada yang kedua. Yang pertama nih kayak Imam Syafi'i, Imam Malik, imam besar kita. Kenapa? Dapat ilmu. Airnya itu ibarat ilmu. Diserap sama mereka, dikeluarkan yang sesuai dengan keperluan kita. Mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, dipelajari. Kita kan nggak bisa belajar kayak Imam Syafi'i. Kan kita nggak tahu fikih kayak beliau.
Kalau kita cuma belajar Al-Quran, kita nggak tahu ilmu fikih kayak beliau. Jadi beliau begitu menyerap air, ibaratnya menyerap ilmu Al-Quran dan hadis, dikelola, dipahami, dia keluarkan berbentuk berbeda kitab. Dan kitab ini lebih mudah untuk kita pelajari. Kayak tanaman tadi, sampai kalau hujan terus nggak ada rumput, nggak ada tanaman, bisa hidup. Air terus dapatnya, nggak bisa. Airnya harusnya dibiarkan ke tanah, tumbuh pohon, tanaman. Nah, kita ambil makan dari tanaman tersebut. Nah, kayak begitu Imam Syafi'i Imam besar. Mereka menyerap ilmu dari Rasulullah SAW, dikelola sama mereka, dikeluarkan sesuai dengan keperluan kita, hajat kita. Ini yang paling bagus. Nah, ada juga ulama tidak mengelola, dapat ilmu disampaikan, titik sesuai yang dia dapatkan. Hafal hadis sampaikan sesuai hadis persis, nggak diganti-ganti, nggak dijelas-jelaskan panjang lebar kayak gitu. Jadi kayak kebanyakan ulama sekarang begitu aja, cuma menyampaikan, tidak membuat aturan kayak Syafi'i kan, Al-Quran, hadis, ijma dibikin namanya ilmu fikih. Kan ada ulama-ulama begitu. Ini bikin ilmu apa sesuai dengan orang yang menerima. Nah ini hanya bisa dilakukan untuk mujtahid mutlak orang tertentu. Nah ada juga orang yang cuma belajar apa yang dia dengar dari ustaz disampaikan. Ini bagus. Sama juga kayak perawi hadis. Perawi hadis itu dengar lafaz hadis apa, dia nggak ada. Hurufnya apa itu yang disampaikan, tidak dirubah. Ini juga manfaat besar. Yang paling berbahaya, yang paling jelek itu dengar tidak mau menerima, dengar tidak mau menerima. Nah, dalam sunnahnya Rasul, dalam perintahnya Rasulullah SAW, ada orang mengumpulkan dapat ilmu sama sekali, tidak ada yang menempel pada dirinya, tidak menumbuhkan tanaman dan tidak juga menahan air. Lewat saya dapat sunnah ilmu lewat aja, dia tidak mengamalkan dan tidak diingat pergi saya. Jadilah seperti para ulama-ulama, walaupun dia tidak, kita bukan jadi ulama berdakwah, bukan. Minim-minimnya katanya ulama. Ini gambaran ini, kalau ada hujan turun ke tanah, tanahnya membuka tanaman, kan begitu itu bagus. Kita belajar ilmu syariat, memang nggak ngajar. Dengan hukum sunnah, saya praktekkan, saya amalkan, itu sebetulnya sama juga dengan golongan pertama, itu yang paling baik. Dia dengar hukum sunnah, faham, dia praktekkan. Ini yang paling bagus. Jadi kayak tadi, airnya diserap sama bumi, dia tumbuhkannya baik, dia tumbuhkan pohon, dia tumbuhkan rumputan, manfaat buat manusia, bahkan buat hewan. Siapa ini? Salah satunya juga orang yang dapat ilmu lalu diamalkan. Ada capek ngajar aja orang udah niru dia. Makanya ada sebagian ulama dikatakan cukup melihat mereka. Melihat mereka sudah cukup dalam agama. Bahasanya begitu kan? Melihat mereka sudah cukup. Artinya apa? Ada usah dengar-dengar ceramah nasihatnya gitu udah cukup. Melihat aja artinya bukan melihat terus pulang. Melihat mereka artinya lihat aja amal mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi, tiru selesai. Walaupun angka yang full 100% ya, cuma ada yang kayak gini. Kita nggak usah dengerin ceramah nasihat. Kita pengen tahu agama Islam, kumpul sama mereka, lihat mereka bangun tidur kayak apa yang dikerjakan, semuanya persis seperti Rasulullah. Jadi ada ulama-ulama yang kayak begini. Mereka itu tidak perlu ngomong. Kalau kayak tadi kan ada air jatuh ke tanah, genangan dan jadi danau. Nah itu mungkin ibarat pendari. Dia dapat ilmu, ilmunya disampaikan, babnya hadis disampaikan. Kita dapat hujan, air hujannya diberikan. Itu mungkin kayak ceramah dakwah. Ini enggak, dapatnya air yang disampaikan beda. Tapi yang disampaikan itu yang kita perlukan. Siapa mereka? Ulama-ulama. Jadi dulu di Hadramaut beberapa ulama-ulama zaman dahulu yang memang mereka benar-benar mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi anak-anaknya itu
udah mulai besar, umur 13, umur 12 tahun, mulai belajar maksimal. Kan ilmu kan luas. Pertama masih muda, belajarnya dasar-dasar, bikin hafal Al-Quran. Setelah mulai dewasa, mulai belajar, mereka itu cepat sekali paham. Dan mereka ketika dijelaskan tidak pernah kebingungan tentang amal-amal baik. Kenapa? Karena pas belajar, oh ini udah tahu Allah kayak gini tiap hari. Makan pakai tangan kanan, dari kecil saya disuruh sama Allah pakai tangan kanan. Luruskan sok, tiap hari soknya diluruskan. Jadi sebelum mereka dengar omongan, mereka sudah lihat dari orang tuanya. Makanya ada istilah disebut dengan baitul nubuwah, rumah kenabian. Maksudnya apa? Ada baitul nubuwah, memang rumahnya Nabi asli. Jadi kan bait rumahnya orang, tapi seakan-akan ini rumahnya Nabi. Kenapa? Di situ di rumah itu tidak ada yang dikerjakan kecuali sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling susah ya. Dan memang untuk manusia lebih cepat paham yang ini. Coba sampai mau nanam pohon, enak banget. Hujan turun langsung tumbuh pohon, atau hujan turun di lubang di lahirnya baru kira enak mana? Langsung tumbuh kan? Ya di satu sisi di gambaran aja. Hujan turun di danau, biar ambil air dari danau bawa ke sini disiram. Apa enaknya hujannya turun di sini langsung tumbuh pohon? Paling enak kan dia langsung, atau gitu. Paling enak tuh langsung belajar sama ulama melihat aja. Oh, contoh mereka. Ini yang disebut dengan syekh yang menjadi panutan. Panutan itu bukannya cuma dengar di depan bisa berbicara, tapi dari amalnya kita lihat sudah sesuai dengan Rasulullah SAW. Susah sekali dari seperti ini, bukan banget. Susah sekali. Bayangkan dari mulai bangun sampai tidur lagi tidak ada satupun yang berbeda dari Rasulullah SAW. Kalau kayak kita juga seharian ini berapa persen kita ikuti Rasulullah? Cara jalan itu ada adabnya, semua. Berduduk, berjalan, tiduran, semua ada caranya. Caranya makan, cara memandang wajah orang lain ada aturannya. Semua diatur oleh syariat. Orang yang mengikuti ini yang terbaik. Itu ibaratnya tadi tanah kena hujan tumbuh ke tanah panama, atau tanah kena hujan dia menyimpan air. Selanjutnya hadis ke-8 dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madani wa madalukum kamadali rajulin awqada naran wa ja'ala al-janadib wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadubbuhunna anha wa ana akhidhu bi hujazikum 'anil nari wa antum tafallatuna min yadayya." Ini gambaran kedua dari Rasulullah SAW. Mata diibaratkan aku sebagai Rasul, mata bukan ibaratkan kalian umatnya Rasul itu semua. Ini ibarat kita dan Rasulullah itu ibarat apa? Karena tadi Rasul diibaratkan seorang laki-laki auqadana menyalakan api. Yang mengajarkan siapa? Faja'ala janadimu, lalu hewan-hewan janadib, hewan-hewan punya belalang, serangga-serangga yang terbang. Wal farash, sama ya, farash ini janadib, farash ini termasuk dari janadib, serangga. Kayak apa? Kecil yang terbang yang datang di lampu tuh. Tarot ya, tarot. Ya hewan-hewan macam ini, serangga-serangga yang terbang mendatangi cahaya. Langit. Karena orang kalau nyalakan, kalau sekarang kan lampu yang didatangi. Kalau dulu tuh yang didatangi api. Coba orang dulu yang nyalakan obor, nyalakan lampu yang apa tuh yang di pompa petromak ya. Petromak. Karena di
serangga datang, bakar, kan begitu. Nah, itu ada seorang laki-laki nyalakan api. Hewan-hewan serangga-serangga datang ke api tersebut. Yaqabna fiha, masuk ke api itu. Bahwa itu Tuhan. Nah, laki-lakinya yang nyalakan api, usir serangganya, jangan sampai kebakar, kasihan. Tapi mau nggak mau tetap aja, namanya serangga nggak punya akal, terus saja dia datang ke api. Nah, itu ibaratkan wa ana akhidun, ibarat Rasulullah sama kita. Wa ana akhidun bihubaba, wa ana akhidun bihujazikum anin nar. Saya sampai Rasulullah menyelamatkan kalian, menarik akhidun, menarik memegang hujazikum, ikatan sarung kalian, ikatan baju kalian. Hujaz itu ikatan kaki, ikatan pakaian. Rasulullah itu memegang tali ikatan pakaian kita. Adinna menyelamatkan kita dari api. Kita ini jalannya kemana? Jalannya kita kalau kita maksiat melanggar perintah Allah, seakan-akan kita mau loncat ke api. Nah, begitu kita nggak sadar, kita nggak tahu ini bahaya. Rasulullah menyelamatkan. Dan sampai sekarang hadirin ya, maksiat itu kan kadang-kadang kita kira enak nggak kita kira? Enak, buktinya kita kerjakan. Sama kayak serangga tadi lihat api, pikirannya dia terang, jadi tempat saya dia datangi, habis kali itu bakar. Kita melihat maksiat kayak gitu kelihatannya enak, wih enak ya, dapat duit banyak, berangkat ke situ, nggak pakai mikir ini haram. Pokoknya kelihatan duit aja langsung buta, dan kita begitu sudah. Kayak kita pakai hewan tadi, datang lagi langsung datang, dicegah, ditahan sama ulama, ditahan sama Rasulullah SAW. Jangan, ini api, kita ikut terus. Ya datangnya terus. Rasulullah menarik kita, gambarannya ya, sudah memegang tali pakaian kita. Atum tafallatuna biyadaya, tapi kalian tetap melepas dari kedua tanganku. Terlepas, Rasulullah narik, tetap aja kita maju. Akhirnya terlepas, alhamdulillah itu neraka. Jadi ada dua golongan yang benar-benar masuk neraka itu satu. Siapa itu? Orang kafir. Diajak masuk Islam sama Rasulullah. Ayo Islam, sembah Allah. Itu Rasulullah mencegah mereka masuk neraka, mencegah kekal di neraka. Mereka tetap tidak mau. Jangan bahaya, haram. Tuhan kalian satu, hanya Allah. Kalau kalian tidak beriman, kekal di neraka. Dan Rasulullah seperti itu ya. Rasulullah itu dalam berdakwah tidak memaksakan Islam untuk kepentingan pribadi, memaksakan Islam kadang-kadang semangat untuk kepentingan orang yang diajar. Kalau kita ngajak urusan dunia, biasanya buat kepentingan kita pribadi. Tapi Rasulullah tidak ada kepentingan, justru siap sama orangnya. Mereka tak paham, dikira kufur itu ajarannya mereka yang benar. Padahal mereka tertipu. Bukti itu sudah jelas sendiri. Gak ada ajaran agama yang mengakui Tuhannya mereka, yang sempurna dalilnya dengan akal dan semua selalu ada celah. Ada kan sudah contoh kan, ada yang cuma matahari bisa. Itu di zaman Nabi Ibrahim itu sudah dikasih contoh jelasnya. Kan pertama nyembah bulan, nyembah bintang, bulan, sampai matahari. Terakhir matahari, ada matahari. Ada akbar, yang paling besar matahari. Ternyata tenggelam juga matahari, hilang juga. Berarti digerakkan. Ketahuan ini bukan Tuhan. Ada yang juga patung bisa dibikinkan sesuatu, tertipu. Dari zaman dahulu kalau kita baca sejarah, patung itu nggak ada. Dibuatlah oleh seseorang. Tujuannya apa? Mereka ambil manfaat. Kalau Tuhan itu patung, bentuk ini, bisa Tuhannya itu. Nah yang ada di luar siapa? Yang bikin siapa? Coba. Manusia yang membuat itu. Para sahabat tertawa. Oleh itu ketika melihat patung, kenapa dia ingat masalahnya dia bikin Tuhan pakai tepung. Saat dia lapar Tuhan direbus, dibuat makanan, dibikin.
Dan patung-patung itu hanya keluar dari hayalan-hayalan mereka sendiri, dibuat oleh syaitan, dibisikkan oleh syaitan. Ya kita tak membahas kan janji-janji orang lain, janji-janji agama lain. Cuma memang seperti itu mereka ini tertipu sih ya. Tidak kita benci, kita malah mengajak mereka kepada jalan yang benar. Diajari Tuhan itu satu, gak ada lebih dari satu. Kenapa kalau lebih dari satu? Tidak ada kullu ilahin niscaya setiap Tuhan kalau ada lebih dari satu melakukan sesuatu yang dia inginkan. Tuhan A kepengen panas, Tuhan B kepengen hujan, bisa nggak? Kira-kira satu hari di tempat yang sama kering dan hujan, bisa nggak? Ada bisa nggak? Itu sudah dikasih gambaran oleh Allah dalam Al-Quran. Hari ini lihat angka hujan, Tuhan satu bilang hari ini lihat angka kering. Hasilnya apa? Tuhan yang lahir. Kan nggak mungkin kayak gitu. La'ala ba'duhum 'ala fa'al. Satu masing-masing pengen dikasih kejelasan, tetap gak mau, masih bahkan sampai-sampai ada alhamdulillah kayak Abu Jahal sampai mau mati ngomong kayak lagi burungnya, sampai udah mau mati ngomong aku musuh Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Benar-benar ditarik, diselamatkan loh. Rasulullah itu sempat memandang Abu Jahal, kepengen dia masuk Islam. Enggak benci ya, walaupun disakiti begitu, Rasulullah memandang dia, berharap dapat hidayah. Nariknya dia biar aja terlupakan. Cuma dia yang melepaskan diri. Itu yang melepaskan diri dengan kekufuran. Lain tadi yang pertama melepaskan diri dengan amal maksiat. Alhamdulillah banyak orang, mudah-mudahan kita diberikan kesadaran, diberikan taufik untuk bertobat. Kita diseringan kayak gitu. Kasih tahu jangan haram, kita lakukan, lupa diri terus. Kalau sudah melihat kelezatan dunia, walaupun haram kita selalu kita datang. Rasulullah memberi nasihat, ulama menyampaikan nasihat dari Rasulullah SAW. Kita tetap saja terlepas. Sampai orang tua, contoh orang tua punya anak. Pernah nggak sampai nasihati anak sampai? Nasihati dengan niatan bagus, tetap aja anaknya dulu. Pernah ya? Apa rasanya? Itu satu orang, kita 1, 2, 3, berapa sih paling banyak anak? Bayangkan Rasulullah menasihati berapa banyak umatnya dan memikirkan menolong sekian banyak umatnya. Ini hadis ini selain menunjukkan beratnya buruknya orang-orang yang terlepas dari syariat Rasulullah, menunjukkan juga beratnya bebannya dari Muhammad SAW. Beliau tuh terus begitu, nolong terus umatnya. Semua ya, bukan berarti 1-2 orang aja yang diirikan, semua. Dan ini kalau melihat dohir hadisnya, ini orang kafir, orang Islam pun sama, semuanya diginikan oleh Rasulullah SAW, ditolong. Ini dimulai dari orang kafir. Semua ditolong oleh Rasulullah SAW. Tetap mereka melepas diri Muhammad SAW. Jadi diperhatikan ya. Kita buka Allah kadang-kadang. Alasannya apa? Susah Allah. Atau alasannya panas. Atau alasannya kebiasaan, lupa diri. Dijelaskan sama ulama, auratnya ditutup, yang perempuan jangan terbuka kepalanya, tangan itu kalau terbuka minimnya telapak tangan saja, bisa empatnya terbuka telapak tangan bapak segini aja, jangan sampai sini. Kaki tutup sampai kakinya sampai bawah. Jangan pakai pakaian yang di panjang tapi di bawah lutut. Long dress, tapi di atasnya apa? Di atas mata kaki. Jangan, perempuan jangan pakai kayak gitu. Tutup semua. Aduh repot kan, mau keluar ke depan rumah aja kok. Biasanya begitu ya. Masya Allah rajin.
rapi tertutup. Tapi kalau deket-deket ada, kenapa capek? Nah, ini saya. Iya kan. Walaupun dekat, namanya aurat itu permasalahannya bukan kita keluar jauh atau keluar dekat. Masalahnya itu dilihat orang yang bukan mahram. Walaupun kita keluar rumah, kalau ada yang melihat sudah tutup. Dari kecil kita diajar ke laki-laki, jangan dibiasakan anaknya udah mulai dewasa sedikit, umur 9 tahun, itu suruh tutup terus, jangan dibuka. Memang kadang-kadang kan di rumah santai pakai celana pendek, ya, pakai celana pendek betul-betul terbuka. Mau ganti, malas. Ada perlu keluar rumah, hati-hati. Memang kayaknya dikit aja kok, nggak kerasa. Tapi ini nyakitin Rasulullah SAW. Contoh aja aurat aja. Dan sering loh, kadang-kadang kita sembarangan di rumah. Ingat ya, anak kita itu ada orang bersama kita. Bapak-bapak pakai celana pendek betul-betul kelihatan. Oh, anak belum aja, nggak boleh anak kita lihat betul kita. Dosa. Kalau kita mana antara betul dan pusat itu nggak boleh lihat siapa pun juga. Tertutup. Anak atau ponakan kayak bukan mahram, apa yang mahram nggak sama, nggak boleh melihat itu. Jadi walaupun di rumah kadang-kadang sama rumah sendiri santai ya, tutup. Bagi yang perempuan, ini laki-laki. Anak kita juga ada orang yang kita nggak boleh melihat dia. Ya kecuali masih bayi sampai berikan dari cerita. Ini udah besar, udah bisa sendiri, biasakan tutup terus auratnya. Itu baru segi aurat sehari-hari. Belum lagi omongan, wah paling banyak maksiat lisan. Nggak usah ditambah namanya. Ulama kan paling sering saya nasihatin jangan bohong, jangan ini dan itu, tapi tetap aja kita bohong. Seakan-akan tuh tetap aja kita mau api. Rasulullah narik nasihatnya. Mata, jaga matanya. Cuma kita tetap lupa diri, melihatnya kayaknya enak. Memang maksiat begitu. Dikatakan seharusnya kayak di dunia, bunga dari kehidupan dunia kayaknya enak, padahal api. Kan memang begitu ya, api itu kalau nyala kelihatannya baik. Apa namanya? Bersinar. Yang pegang panas tangan dia. Anak kecil, sampai punya anak, itu sampai tawarin benda paling mahal, misal apa? Masih handphone harga 50 juta, kalau ada handphone yang mahal. Taruhin handphone masih bayi, sama taruhan api. Dia masih belum paham, belum bisa melangkah. Kira-kira dipilih handphone apa? Biasanya api, kenapa nyala? Ya, kecuali handphonenya dinyalakan dikasih video, lain cerita kan. Dulu gambarannya DVD, gambaran DVD kan, anak tangis itu kapan? Kalau sudah bisa membedakan antara mamain tamroh wal jamroh, membedakan mana kurma, mana bara api. Kenapa? Api itu menarik. Jadi kalau anak bayi dikasih bara api sama kurma, yang diambil yang mana? Bara yang dia pegang. Kenapa? Nyala, enak. Menurut dia, karena dia tidak paham. Coba jangan sampai pegang. Kita coba kan lilit, kasih sama kurma sampingnya. Anak dia ketika bisa melangkah, mana yang didatangi duluan? Lilit. Tapi jangan dibiarkan pegang. Coba aja. Maksudnya ini apa namanya? Uji coba. Kalau nggak percaya, yang panas biasanya begitu anak-anak. Yang panas apa namanya? Yang nyala terang didatangi. Kenapa dia nggak paham? Ini kurma ini enak dimakan. Kita kayak gitu. Kita kira tidur karena bangun subuh enak. Memang begitu, kelihatannya enak. Subuh bangun susah. Kita nggak bisa membedakan itu antara api mana yang nyala. Nah, Rasulullah selalu menolong menyelamatkan kita. Melalui siapa? Melalui lisan beliau sendiri dan melalui para ulama-ulama yang menjadi yang membesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah-mudahan kita semua bisa menjaga diri kita. Jauhkan diri kita dari segala hal yang menyebabkan keneraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi golongan orang-orang yang mau menerima pertolongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa menemani kita semua dari api neraka, dari azab Allah, dari hisab. Mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada video